menjadi makeup artist sebagai pekerjaan atau hanya sampingan? Kalau menurut saya itu jadi pekerjaan. Karena make up itu menghasilkan uang gitu loh. Tapi bukan pekerjaan tetap, pekerjaan part Freelance. time. Oh, part time. Oh. Jadi kan nggak setiap hari ada job. Berarti terima callingan. Iya, terima callingan. Kalau misalnya nggak ada callingan berarti ya kuliah. Ya, di samping itu juga ada kegiatan lain kan. Pokoknya jangan sampai nganggur lah. Halo, kembali lagi di Pejuang Cuan, sebuah konten ngobrol santai dengan para pejuang cuan, ngobrolin soal pekerjaan dan keluhan pekerjaan yang mereka lagi kerjakan. Masih bersama saya Zamin Nur, salah satu personil podcast Ngocak, dan kali ini dan hari ini kita kedatangan bintang tamu dari Nganjuk juga, salah satu makeup artist, the one and only. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Mbak Roma. Halo. Udah ya. Oke, selamat datang Mbak Roma. Gimana kabarnya? Selamat datang. Alhamdulillah baik sekali. Kalau for your information teman-teman, Mbak Roma ini merupakan salah satu teman saya di kampus. Ya, Mbak Roma ini kampus aktif, saya nggak aktif mahasiswanya. Ya, dan juga salah satu teman saya paling produktif banget. Jadi selain kuliah, Mbak Roma juga ada kegiatan. Betul nggak, Mbak Roma? Iya, benar-benar. Oke, benar. Oke deh, Mbak Roma, silahkan memperkenalkan diri ke semua penonton. Halo semuanya, nama saya Trika Romatul Janah, usianya 23 tahun. Sekarang saya mahasiswa tingkat akhir, jadi masih masa skripsi. Dan saya juga ada pekerjaan yang lain yaitu makeup artist gitu. Makeup artist. Oke, Rom, gimana caranya kamu bisa ngatur waktu antara kuliah dan bekerja atau kegiatan sekarang? Kalau aku sih enak-enak aja sih ngatur waktu itu gini, lebih memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan. Jadi kayak misalkan yang diprioritaskan sekarang kan kuliah, jadi kita lebih mengutamakan kuliahnya. Tapi di sisi lain kita juga harus ada kegiatan yang lain. Jadi nggak harus kuliah aja gitu. Oh, pendidikan nomor satu berarti. Iya, pendidikan juga. Terus kalau misalkan kita ada waktu longgar, kita juga bisa kegiatan yang lain dong. Gitu. Oke, nggak ada yang waktu kosong lah ya katakan. Enggak, jangan dong, masih muda. Apa itu waktu kosong? Oke, rasanya bekerja sambil kuliah, ada nggak? Itu apa menjadi beban tersendiri? Kalau aku sih enggak sih, cuman capek ya. Kalau rasanya bekerja sambil kuliah tuh enak banget. Enaknya itu apa? Jadi kuliah kita bisa mendapatkan pendidikan yang mumpuni. Kalau misalkan pekerjaan kita juga bisa dapat uang gitu. Oh iya benar sih, bekerja dapat uang, ya. Dapat ilmunya juga. Iya benar. Dapat pengalaman sih. Banyak teman, banyak rezeki. Amin. Kenapa memilih bekerja sambil kuliah? Apa itu nggak berat? Kan nugas sambil kerja kan biasanya kan di sebagian orang kan mungkin berat, mungkin bisa jadi itu kayak depresi tersendiri. Mbak Roma gitu juga nggak? Enggak sih, karena dari semenjak lulus SMA itu kan sebelum masuk kuliah itu aku sudah bekerja. Oh gitu. Habis itu baru masuk kuliah. Nah di sela-sela waktu itu kan masih banyak waktu kosong. Akhirnya aku memilih pekerjaan make up itu tadi. Dan berhubung sekarang itu aku sudah menikah, maksudnya sekarang sudah menikah, sudah punya anak 1, baru usia 8 bulan. Nah, otomatis kan kondisi ekonomi kan mengharuskan saya harus bekerja gitu. Oke, membantu Pak suami juga ya? Iya, niatnya membantu. Selain itu juga karena saya minat dan hobi gitu. Karena hobi saya sih pekerjaan itu. Jadi nggak terpaksa. Oh, ikhlas, lillahi ta'ala. Iya, begitu. Oke, Mbak Roma, sebelum kita membahas lebih jauh soal profesi pekerjaan, apa sih yang menjadi cita-cita Mbak Roma sejak kecil, kalau boleh tahu? Kalau aku dulu itu pengennya menjadi dokter. Jadi saya dulu tuh pengen bergelut di dunia kesehatan gitu. Tapi karena situasi saat ini dan saya juga akhirnya nggak pengen. Dan saya kan juga sudah punya skill di make up. Akhirnya saya terjun di situ aja. Jadi
terjun di situ. Setelah itu saya kembangkan untuk memperluas jangkauannya. Saya kuliah ambil teknik informatika gitu. Oke, oh bisa ternyata ya. Teknik informatika digabungin sama makeup artist itu bisa ternyata. Oh, bisa banget. Jadi teknik informatika itu bisa digabungkan dengan apapun. Terutama kalau di makeup itu kan butuh ya namanya sosmed itu kan butuh banget. Web itu kan juga butuh. Gitu. Oke, ternyata gitu. Ya, ini tadi disebutkan kalau profesi dari Mbak Roma itu sebagai makeup artist. Nah, kenapa bisa tertarik di bidang makeup atau dandan itu tadi? Awal mulanya saya itu minat. Jadi SMP itu saya sudah membayangkan saya pengen ketika SMA itu saya pengen belajar di make up. Karena saya kan cewek. Saya juga pengen bisa make up, pengen bisa dandan. Awalnya minat, terus lama-kelamaan setelah ditekuni akhirnya menjadi hobi. Lah, menjadi hobi akhirnya menjadi pekerjaan. Hobi yang dibayar. Iya. Tapi berapa lama sih Mbak kalau semisal dandan seorang cewek itu berapa lama kalau boleh tahu? Make upin orang gitu. Enggak, dandan diri sendiri. Oh, kalau dandan diri sendiri sih cepet. Kalau dandanin orang? Dandanin orang ya agak lama dong. 10 jam? Ya enggak lah, hanya 1 jam tok, 1 jam aja. Oke, makeup atau dandan ini Mbak Roma ini kursus atau belajar otodidak sendiri? Kalau sekarang saya belajar otodidak. Jadi saya belum mengikuti kursus dari MUA manapun. Nah, dulu itu saya itu kan sekolah di SMA. Saya kan mondok di SMA Pemusda. Di Nganjuk juga? Iya, di Nganjuk juga. Jadi di situ saya ambil jurusan IPA. Tapi di sisi lain saya akan mengikuti kegiatan vocational skill hari Sabtu. Setiap hari Sabtu itu saya ikut VS Tata Rias. Oh, ekstrakurikulernya. Jadi dari awal dari saya belum bisa sampai sekarang jadi pekerjaan. Jadi sudah 8 tahunan kira-kira. 8 tahun? Iya, 8 tahun. Wah. Kalau 8 tahun 7. 7. Ya nggak apa-apa lah, digenepi lah ya. Menjadi makeup artist sebagai pekerjaan atau hanya sampingan kalau boleh tahu? Kalau menurut saya itu jadi pekerjaan. Karena gini, kalau misalkan sampingan itu kan kita kuliah, setelah itu kan ada kegiatan yang lain semisal berorganisasi. Kalau saya itu pekerjaan karena make up itu menghasilkan uang gitu loh. Oh, bisa? Iya, tapi bukan pekerjaan tetap. Pekerjaan part time. Oh, part time. Jadi kan nggak setiap hari ada job. Jadi kan hanya misalkan tanggal sekarang, habis itu lusa baru ada, habis itu seminggu lagi baru ada gitu. Berarti terima callingan? Iya, terima callingan. Kalau misalnya nggak ada callingan berarti ya kuliah? Ya, di samping itu juga ada kegiatan lain kan. Oke, ya. Pokoknya jangan sampai nganggur lah intinya gitu. Oh iya, kalau misalnya nganggur gimana itu? Nggak ada kata nganggur ya masalahnya. Oh iya, enak ya kalau misal orang banyak kerjaan. Teman-teman saya gak ada kerjaan kok seneng banget gitu. Kok happy gitu, ya ampun. Ini tirulah ya yang produktif. Jangan nganggur, banyakin kegiatan. Ada faedahnya kok. Kalau makeup artist, kamu itu ikut sama orang atau kerja sendiri? Saya ikut orang juga kerja sendiri. Jadi bangun usaha sendiri sama ikut orang. Kalau bangun usaha sendiri saya belum ke wedding. Karena apa? Kalau wedding itu kan modalnya banyak ya. Oh iya. Dan sekarang saya kan juga masih kuliah. Jadi saya itu kalau misalkan sendiri tuh paling hanya nerima lamaran, make up wisuda, terus make up nari dan lain sebagainya. Tapi kalau manten saya biasa ikut orang, asistennya orang. Iya. Oh, ada kayak perbedaan nggak sih kalau misal kerja sendiri sama kerja ikut orang? Ya beda lah. Kalau kerja sendiri kan kita lebih nyantai. Kalau ikut orang kita harus dituntut perfeksionis lah, harus perfect lah gitu. Oke. Kalau pekerjaan kan kita nggak usah munafik lah ya. Kita kan pasti ada yang namanya suka duka. Saya juga ada kok suka duka, tapi ini nggak usah saya ceritakan. Menjadi makeup artist itu keluh kesahnya apa kalau boleh tahu? Keluh kesahnya itu gimana ya? Kalau keluh kesahnya itu capek ya. Capek, terus harus ada tuntutan, harus begini, harus perfect lah kasarannya. Tapi seperti yang saya ceritakan tadi.
Masa harus seperfect itu, Mbak? Maksudnya kan kita kan manusia kan, yang namanya perfect kan hanya milik yang kuasa. Kita kan cuma bisa melakukan apa yang kita bisa. Ya enggak sih ya, memang harus perfect karena perfect. kita di dunia kerja itu kejam sekali. Iya. Jadi kalau misal kamu nggak perfect ya kamu nggak akan dibayar dan kamu juga nggak akan diajak lagi. Bakal di gitu. blacklist lah ya. Iya gitu. Oh iya. Kalau sukanya di Rias itu ketemu banyak orang, itu suka banget. Terus ketemu banyak temen, diajak makan-makan gitu. Itu senangnya di situ. Kalau dukanya ya kita capek sih, capek banget. Ngatur waktu kuliah, makeup artist kegiatannya. Ya, selama kamu menjadi makeup artist nih, Mbak Roma, menemui banyak klien tentunya, menemui banyak relasi. Adakah cerita menarik dari pekerjaan atau klien yang sedang ketika bekerja itu tadi? Ada sih, ada cerita menarik tuh gini. Pas saya di Asmanten di Rejoso. Nah itu kan jaraknya jauh banget kan. Dari sini jarak tempuhnya tuh hampir 2 jam. Jadi saya berangkat jam 5. Saya berangkat jam 4. Sampai sana jam 6. 2 jam. Nah di tengah perjalanan saya kan melewati hutan, melewati alas hutan itu sekitar 8 kilometer. Jadi perjalanannya dari hutan aja, dari alasnya itu aja itu 30 menit lebih, hampir 1 jam. Hampir 1 jaman lah. Nah di situ kan akhirnya saya baru nyampe kan, jam 6 itu baru nyampe. Jam 6 baru nyampe, saya langsung ngerias adiknya manten. Nah kebetulan dia itu cerewet banget tuh, maksudnya gini, dia tuh Kak nanti minta alisnya jangan tebel-tebel ya. Banyak request. Banyak pokoknya angel lah. Susah banget. Nah di situ dia tuh di situ kan nggak sesuai pas saya yang lipstick itu kan dia nggak sesuai dengan warnanya. Dia maunya itu warnanya agak agak gelap, sedangkan saya ngasihnya kalem. Nah akhirnya lipstiknya itu dibersihkan di depan muka saya, di depan mata saya kan. Nah di situ, jadi kalau kamu jadi aku gimana sih rasanya kan otomatis ya kita susah-susah ngerias orang ya. Terus habis itu dia itu dengan enaknya dia itu menghapus dan bilang make upnya jelek gitu kan, gimana rasanya kan ya. Campur marah ya, capek ya, gimana? Ya, menghargai lah. Nah, tapi kan yang saya jadikan sebuah kesabaran. Itu saya gini, saya ikut orang, jadi saya harus menjaga sopan santun gitu aja. Kalau itu job saya sendiri nggak mungkin saya sabar. Iya. Saya lap semua mukanya. Saya lap langsung. Biar menghapus jejak. Iya, tapi karena saya ikut orang jadi harus sabar. Benar-benar sabar. Jadi kita itu ikut orang, jadi harus kita harus sabar menjaga sopan santun, attitude karena yang kita bawa bukan diri kita sendiri tapi orang lain termasuk keluarga. Gitu. Itu sih cerita menarik yang membuat saya teringat sampai sekarang. Waduh. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebelum kita ngobrol yang lebih seru lagi Mbak Roma, ini kebetulan sudah ada minuman sama makanan, bisa langsung dicicipi langsung. Oke, ini minuman. Nah, ini juga ada makanannya, ini juga dari camilan tahu blangkon. Jadi ini ada pisang aroma, ini juga ada tahu alik, silahkan. Mau pilih yang mana? Kalau saya sih tahu ini pisang aroma, manis renyah. Bisa dicicipi. Enak kan? Iya. Ini rasa pisang, itu rasa tahu. Nah kalau misalnya Mbak Roma mau beli, ini gampang. Coba cek langsung di Instagramnya tahu_blangkon. Itu udah ada pilihan menunya juga. Enak. Oke, thank you tahu blangkon. Banyak. Ya, Rom, kita balik lagi, kita masuk ke pembahasan lebih serius lah. Apa seni melukis wajah atau makeup itu adalah passion kamu? Kalau sekarang iya, karena kan kalau sekarang itu kan saya sudah hobi.
Hobi akhirnya itu menjadi ketika saya mau kerja itu menjadi gairah tersendiri buat saya. Jadi lebih bersemangat lagi lah. Gitu. Pernah ada yang komentar nggak sih kalau kamu menjalani hobi kamu itu kan biasanya kan ada orang yang mesti julid kan sesuai kerjaan sesuai passionmu yang tadi itu makeup artist. Ya pernah dong, banyak malah. Banyak. Yang dulu itu yang tidak mendukung banyak sekali. Bahkan ada yang nggak mendukung. Iya banyak sekali. Jadi kenapa sih kamu kok lebih memilih make up daripada kuliahmu kan ini, tapi kok kok jadinya pekerjaannya ini gitu. Nah, kamu mesti itu. Ya, tapi kalau aku sih no comment aja karena kan awal mulanya saya kuliah itu kan untuk memperluas jangkauan gitu. Jadi untuk mengembangkan usaha potensi gitu. Kalau yang julid sih ada, tapi kita jangan dengarkan mereka lah gitu. Bodo amat lah. Bodo amat. Itu yang terpenting sebenarnya. Nah, lalu ini mohon maaf ya untuk yang lebih sensitif, ini mungkin sebagian orang sensitif. Penghasilan sebagai makeup artist itu mencukupi nggak untuk menghidupi keluarga? Mohon maaf nih. Kalau mencukupi kehidupan itu kalau keluarga sih keluarga kecil ya, keluarga kecil antara saya, suami dan anak. Itu mungkin kalau sekarang cukup. Kalau untuk kedepannya kan kita belum tahu. Belum tahu. Karena kan rias makeup artist gitu, itu kan nggak menjanjikan kan. Sampai tua kan nggak menjanjikan. Kita harus terus berkembang, terus update. Kalau nggak update ya udah nggak dipakai lagi gitu. Tapi kalau boleh tahu sebulan bisa dapat berapa job? Kalau sebulan kalau misalkan rame bisa sampai 25 job. Kalau misalkan nggak rame paling ya cuma dapat 10. Dalam sebulan? Iya, dalam sebulan. Oke, berarti kalau rame itu bisa sampai 25, sepi bisa 10. Iya. Tergantung dari situasi kondisi juga berarti ya. Karena kan saya yang saya ikuti kan banyak salon. Jadi banyak MUA. Jadi enggak hanya satu MUA saja. Jadi kurang lebih ada 8 MUA yang saya ikuti. Iya, di Nganjuk. Kalau belum lagi ketambahan job saya sendiri gitu. Job saya sendiri. Oke. Nah, kalau lingkungan kerja makeup artist dari Mbak Roma sendiri itu mendukungkah atau saling sikut-mensikut? Ya kalau lingkungan sih, kalau di tempat kerja itu mendukung karena kita saling kerjasama. Suportif. Tapi kalau lingkungan di rumah, sih karena kan saya kan di Nganjuk itu kan masih itu di rumah suami. Jadi kan ya aja no don't care aja. I don't care ya. Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah, mereka juga mendukung saja. Kalau masalah lingkungan nggak ada. Tidak terlalu berefek lah ya sama pekerjaan yang. Karena yang berefek itu diri kita sendiri. Gitu. Jadi mood kita semua tentang diri kita itu kita harus bisa menata di saat kerja. Gitu. Harus bisa memposisikan diri. Iya benar. Misalkan dari rumah ada masalah, ya kita jangan sampai membawa masalah itu ke tempat kerja. Benar. Oke. Nah, setelah apa yang kita bahas tadi, nyamankah sampean Mbak Roma dengan pekerjaan yang lagi dijalani sekarang? Nyaman nggak? Kalau saya nyaman sekali. Karena sesuai passion. Sesuai passion, sesuai minat lah, minat dan bakat gitu. Oke. Nih terakhir nih Rom, wejangan buat anak muda semua dan juga orang-orang yang lagi mau atau sudah menjalani pekerjaan, silahkan. Kalau saya ya terutama buat anak-anak muda zaman sekarang, jangan pantang menyerah, terus lebih bersemangat lagi. Kalau ada waktu longgar diisi terus, terus jangan capek-capek cari uang. Terus nabung ya, apalagi terutama buat yang belum nikah. Kalau yang belum nikah itu harus nabung. Jadi ketika nanti sudah menikah, kalian sudah punya tabungan untuk masa depan kalian. Jadi mau buka usaha, mau buka apapun terserah. Yang penting usaha. Yang penting kita sekarang berusaha semaksimal kita. Karena kita masih muda, eman-eman toh. Kalau misalkan kalau misalkan waktu kalian tuh longgar gitu loh. Oke, baiklah itulah bincang-bincang kita dengan
pejuang cuan pada episode kali ini. Mbak Roma, sang makeup artist, terima kasih banyak Mbak Roma sudah datang di channel Pejuang Cuan. Dan buat kalian, saya mau ngingetin selain dari konten Pejuang Cuan, saya dan juga tim juga punya yang namanya konten podcast. Jadi langsung aja lihat di Spotify, cari podcast ngocak. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zaminur, sampai jumpa.